Kamera, Cuan, roll, action. Saudara, langsung dulu kita. mulai. Jadi actionnya dari detail ya. Alami, Alami, studi alami. Kembali lagi di channel BD TV yang caca ya. caca. Ya. Lihat ini. Gigi. Ini jadi. Bukan kampanye. Bukan kampanye. kita kan netral. Ya, netral. Siapapun yang terpilih nanti gubernur kita ya. Gubernur kita semua. Ini kan proses namanya pesta demokrasi. Demokrasi ya. Pesta harus dinikmati. Jangan pesta itu berduka. Bukan pesta suami istri. Pesta Mumpung lagi musim hujan, selamat buat yang nikah. Oh iya, Maman, Mas Bro. Oh, bukan. Boleh. Udah easy. Halo guys, ya salam ya semua. Kita masih di BD TV ngobrolin soal Agus Rin Imron yang maju pada pilkada cukup ya 2020 untuk provinsi Bengkulu. Nah, tadi siang sudah dilakukan sidang mediasi ya. Mediasi gugatan dari tim Agus Rin Imron ke KPU. Iya. KPU ya? Ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Suratnya ini menggugat Menggugat KPU, SK KPU yang tidak meloloskan Agus Rin Imron karena TMS ya, TMS. tidak memenuhi syarat. Iya. Nah, masih balik lagi ini ada tim kuasa hukum dan ini dari tim keluarga Pak. Tim keluarga ya. Di relawan sana Imron. Oh, Sana Agus Rin Imron. Agus Rin Imron, Ya, Kaspol. Gaspol. Ini yang Saya koordinator ya. koordinatornya. Ya, jadi ditunjuk oleh kawan-kawan ya. Ada yang dari Komuko, dari Kaur, Ya. dari Bengkulu Tengah, dari Cirebon, Bengkulu Selatan. Sudah, Hmm. saya sebagai koordinator ya. Ketua timnya Pak Arman Pamasa ya. Yang masalah ya. Ya. Oke, nah sebelum kita nanti ada soal sejarah dari kenapa Agus Rin maju, nanti kita tanya. Apa kabar sih Bu? Saya namanya sebut saja Bang Boy ya. Sebut saja Bang Boy. Ya. Jangan sebut saja lah. Saya soalnya sedikit berikan, sebut saja Mawar. Bang Boy ya? Ya, oke. Bang Boy ini ada Panggil Mas juga sama. Mas. Ya. Oh Jawa. Jawa ini pundi? Coba nih Solo. Solo. Wah. Saya 3 tahun di Solo. Oke, kita bahas dulu soal mediasi tadi. Kita mau dengar ceritanya nih. Nanti ada videonya ada. Sebelum kita ngobrol ini, kita simak videonya dari mediasi ya antara Agus Rin, KPU dan di mediasi sama Bawaslu Bengkulu. Iya. Kita simak videonya. Nah, tadi banyak nih yang dibahas. Iya. Sidangnya secara virtual ya. Virtual. Ya, karena lagi COVID ini, jadi kita ngobrolnya juga virtual sama kalian semua. Lagi sama dia virtual ya. Tapi ini nggak ada yang positif kan? Sudah dicek tadi, sudah Sudah rapid dicek. test, makanya kita nggak masker ini kan pernah rapid test tadi masuk kan cek suhu. Oh, cek suhu juga ya? Kita steril semua ya. Ada steril ya? Iya. Istri saya yang positif. Positif 2 bulan. Oke, Bung Zed, Iya siap. ceritanya gimana tadi soal mediasi? Jadi mediasi tadi dilaksanakan secara virtual antara pihak pemohon dan ditengahi oleh Bawaslu. Dalam mediasi tadi prinsipal dalam hal ini Pak Agus Rin dan Imron Nusadi hadir Oh, hadir langsung ya. Itu dadakan atau gimana? Jadi memang Pak Agus Rin datang langsung karena di dalam proses mediasi ini diharapkan datang langsung prinsipal itu karena untuk menentukan sikap bisa mengambil Oh, apa tindakan langsung kan gitu. Jadi Biar cepat cepat prosesnya. cepat prosesnya. Jadi dari datang langsung tadi dari Jakarta beliau pagi-pagi menghadiri secara virtual. Dihadiri dengan kuasa hukum juga Pak Agus Rin, Pak Imron. Di mediasi tadi tidak tercapai. Tidak tercapai. Tidak tercapai. Gagal artinya.
Ya, artinya mediasi tadi gagal karena dalam mediasi tadi KPU masih kekeh dengan pendiriannya, Oh, masih kekeh untuk men-TMS-kan Bapak Agus Rindra Imron Rosadi. tetap tidak mau. Tidak mau mereka mengambil keputusan sebelumnya yang mereka ambil. Jadi di mediasi tadi itu digelar secara tertutup. Jadi secara tertutup, tapi pembukaannya tadi terbuka melalui virtual channel YouTube-nya Bawaslu. Oh, Dibuka dan ada mediasi tertutup. Nah, dalam mediasi tertutup tadi, prinsipal tadi menyampaikan minta sebenarnya kepada Bawaslu itu dasar mereka kepada KPU itu dasar mereka men-TMS kan Agus Rindra Imron ini apa yang menjadi dasarnya, ya kan? Jadi karena sampai kini kami itu belum menemukan dasar hukum yang jelas men-TMS kan Agus Rindra ini apa, itu belum cukup 5 tahunnya ini mau dihitung dari mana? Tadi nggak jabarin itu. Kami sudah tanyakan itu, sudah kami sampaikan. Jadi Pak Agus langsung menyampaikan itu. Agus sering menanyakan masalah dasar KPU men-TMS-kan ini apa, ya kan? Karena begini, kalau mengacu ke PKPU, Ya. di situ tidak ada disebutkan bebas akhir ataupun bebas murni, ya kan? Jadi pasal mana? Tolong KPU sebutkan, kata Pak Agus tadi, pasal mana yang mengatakan itu batas akhir sejak menghitung 5 tahun, atau bebas murni sejak menghitung 5 tahun, atau pembebasan bersyarat. Tidak ada pasal di dalam PKPU itu yang menyebutkan secara jelas. Artinya kan yang dipakai penafsiran oleh KPU. Nah, kalau kita mengacu penafsiran, artinya kan lembaga yang berwenang menafsirkan ini adalah Mahkamah Agung. Hanya kita harus mengacu fatwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu tidak digubris sama sekali oleh KPU. Padahal beliau dalam jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk memperjuangkan hak beliau. Tapi KPU dalam hal ini masih kekeh. Ya, dan terpaksa proses ini dia mediasi ini jadinya gagal dan berlanjut ke proses adjudikasi nanti. Adjudikasi. Iya. Artinya nanti proses adjudikasi itu sidangnya tetap di Bawaslu. Sidangnya nanti Buat secara ini kan virtual. argumen atau Iya, jadi dimulai dari pembacaan permohonan, jawaban, nanti menghadirkan saksi-saksi dan bukti, terus nanti Bawaslu bermusyawarah melakukan pleno untuk mengambil keputusan apa. Jadi jeda waktunya itu terhitung 12 hari semenjak terregister. Jadi kalau terregister kemarin kita hari apa ya? Senin sudah terregister kan? Berarti dihitung Selasa, Rabu dan 12 hari ke depan. Itu sudah harus mengambil keputusan, bukan hari kerja, hari pleno. Nanti kita lanjut soal pembuktian apa yang akan kita sodorkan. Sebelum itu kita ke Bang Boy. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kan tadi udah dites posisinya udah sehat. Kalau secara fisik sehat, Ya. kantornya sehat enggak? Oh iya Boy. Tas kantong ya. Tergantung ada lah. Bang Boy. Siap. Siap. Ini sepertinya betul-betul siap pasangan Agus Rindra maju dalam pilkada 2020. Saking yakinnya itu ceritanya gimana? Kan beliau mantan napi ya, katanya mantan napi. Wah mantan napi janganlah ini. Saya juga yang ngomong emangnya Agus Rindra bangun apa sih? Terus Agus Rindra yakin saking yakinnya itu apa gitu loh, berani maju di 2020 sementara beliau statusnya Ya, jadi begini. Nah. Kalau saya lihat itu sebenarnya Pak ini kan Pak Agus Rindra maju ini kan karena dorongan dari masyarakat provinsi Bengkulu, dorongan dari pendukung militan Pak Agus Rindra. Oh didorong kan? Ya didorong kan. Bukan ditarik? Karena ada keinginan kan. Oh. Itu kan terbukti dari hasil survei kan. Beberapa Oh, iya, kan iya. ada hasil survei kan. Oke. Ada Oke, ya, ada 3 lembaga survei. Hmm. Itu bukan keinginan kuat Pak Agus Rindra, juga berdasarkan hasil survei, keinginan
Agus itu pertama maju pilkada kan tahun 2005 kan. Ya. Dari tahun 2005 sampai 2010 kita bisa melihat kan hasilnya itu. Mulai dari pembangunan pantai, Ya. panjang kan. Dulu kan hutan daerah pantai panjang Ya. kan. Cuma satu jalur, Tempat mesum. tempat mesum. Oleh Pak Agus Ren ini dibuka kan, menjadi program unggulan ya kan. Ya. Setelah pantai terbuka menjadi program pariwisata unggulan Bengkulu, kan banyak pelaku usaha UMKM di situ kan. Ya. Ada yang jualan eskavator kuda, bisnis rental sepeda, banyak sekali kan. Jadi masyarakat merasakan kan hasil pembangunan itu. Tandanya ada Pak? Sebentar, ada yang petani juga merasakan kan. Oh ya. Dulu petani itu yang kita kan orang dusun ya. Iya. Petani dulu masih pakai sapi, gajah. Mungkin dulu itu kalau ukuran 1 hektar mungkin sampai 4 hari baja tuh pakai kerbau kan. Ini kan pakai kerbau, pakai sapi, pakai dipecut. Sekarang ini nggak ada lagi di Bengkulu tuh. Karena udah dibagi traktor sama Pak Agus Rin. Ya. Semua petani, melalui kelompok petani itu dapat traktor kan. Jadi meringankan. Nah, itu antara 2005 sampai 2010. Setelah itu kan Pak Agus nggak menjabat lagi kan. Iya. Traktor itu udah rusak, banyak rusak sekarang. Oh. Jadi masyarakat petani ini banyak merindukan kepemimpinan Pak Agus Rin. Ya, Pak Agus Rin dulu kan sering terjun ke bawah. Ya. Dia tidak segan-segan untuk terjun ke sawah, bermain lumpur. Apa itu namanya tuh? Ya, membaca. Ini loh cara menggunakan Dan traktor. kabarnya beliau ini terlahir dari keluarga Dimatikan dan petani. Nah ya Pak Agus Rin kan orang kampung, orang dusun biasa. Oh, dusun, ya. Nah ya, bukan dari keluarga kaum pemeran, bukan dari keluarga pejabat, bukan. Beda dengan yang lain kan. Oke, nah Bang. Ya. Bongkar rahasianya deh. Informasinya, Abang tahu soal kapan beliau memutuskan untuk maju. Kalau ya dia maju ini kan seperti yang saya bilang tadi kan, dia juga mengamati dulu kan gimana respon masyarakat Bengkulu ini. Kebetulan ada survei kemarin kan, dia juga ada lembaga 3 survei kemarin kan. Ya. Setelah dia melihat hasil survei itu dan dukungan dari partai juga kan, tentunya dia menunjukkan harus ada partai, dukungan partai kan. Walaupun keinginan masyarakat ada, tapi kalau tidak ada dukungan partai juga nggak jadi maju kan. Karena partai juga mendukung kan, Ya. dukungan masyarakat, dukungan partai. Kita lihat partai besar ya kan, partai Pak Prabowo kan, Gerindra kan, Gerindra ya. nah, Gerindra ada PKB, PKB ya. ada Perindo. Kita tahu kan Pak Prabowo ini kan dulu sebelum jadi ketua umum Gerindra, ketua umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kan. Iya, betul. Karena program Agus Rini ke petani ini yang sangat luar biasa, mungkin itu salah satunya. Oh, semangatnya di sisi semangat. Makanya. Sekarang sendiri Kakak untuk di tim keluarga sendiri seperti apa? Dengan ternyata seperti yang kita bahas kemarin ya, Iya. ternyata beliau ini harus maju dengan berjuang. Iya. Bertati-tati. Padahal masyarakat itu beliau maju ini memang diminta masyarakat Di setahu saya. masyarakat. Dan Iya. itu dibuktikan waktu ya, saya jarak 1 meter cuma waktu jemput di bandara itu. Memang banyak sekali ini. Itu kalau diduitin berapa duit itu habisnya tuh? Saya rasa nggak bakal cukup untuk ini ribuan. Jadi itu nggak direncanakan, sama sekali nggak direncanakan. Itu masyarakat datang sendiri. Itu ya kalau memang itu di setting untuk datang itu berapa? Iya. Itu nggak ada itu. Kalau itu wartawan semua, berapa bensinnya? Itu macet total dari bandara sampai KPU. Luar biasa. Karena juga sebenarnya saya mau sampaikan ini tadi, memang ini bukan saya ini. Saya harus menyampaikan juga. Real waktu saya kecil, pantai itu nggak pernah macet. Berapa? Itu umur saya SD lah, dari tahun-tahun 90-an sampai ke Masih banyak wapinya sih. Iya, masih banyak ini pohon-pohon ininya. Pantai sepi. Saya juga masih ingat tahun 2005 dan satu jalur sepi, cuman ya sepi
Dan sekarang hampir setiap sore pantai itu macet. Iya. Jadi ya bedanya itu. Kalau dia maju, pasti macet. Ya? Ya. Ya, membangunnya di situ. Saya setuju suruh dia putar. Ini saya bukan kampanye ya. Saya kampanye real padanya. Iya. Nah, sekarang ini kita lihat program setelah pantai itu apa itu namanya pembangunan untuk wisata yang untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak ada. Ada. Pantai itu aja dipoles terus ya. Seharusnya kan ada seperti di Seluma itu Ya. ada yang namanya waris tempat menyebutnya Pantai Ancol gitu. Ancol. Itu kalau dibangun itu kan bisa memacu pertumbuhan ekonomi Ekonomi. wilayah selatan. Selatan. Begitu pun daerah Muko-Muko. Itu pun yang saya dengar rancangan untuk tol pelabuhan apa itu kan udah dari dulu. Gitu ya. Green plan-nya sudah ada lama. Sudah ada lama. Iya, green plan dia itu sudah lama itu. Termasuk membangun rel kereta api, pelabuhan. Pelabuhan. Ya. Jadi beliau itu memang pemikir, udah disiapkan. Jadi yang sekarang itu meneruskan aja. Bisa dikatakan begitu mungkin, tapi pastilah mereka punya visi kan gitu. Ada ide-ide baru mungkin kan. Gitu. Oke. Balik ke ini. Iya. Bung Zetriansa SH, tim hukum dari Agusrin Imron. Nah, balik ke yang tadi. Setelah mediasi gagal nih, Iya. mediasi gagal, habis itu nanti ada Proses adjudikasi. apa yang sudah disiapkan untuk disampaikan? Argumennya apa nih? Jadi kalau kita melihat Punya, ya? nanti proses adjudikasi ini kan akan dimulai dari gugatan kita. Gugatan. Iya. Di gugatan kita itu pada pokoknya kita minta kepada KPU Oke. itu dia untuk mencabut SK yang telah mentemeskan kita dan juga mencabut SK penetapan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian menetapkan kita kembali sebagai calon. Apa dasar kita? Argumentasi kita minta begitu kan? Ya. Argumentasi kita begini. Penafsiran 5 tahun ini perlu suatu hal yang jelas dan lembaga yang jelas menafsirkan itu. Tentu kalau kita mengacu kepada siapa lembaga yang menafsirkan penafsiran 5 tahun bebas penjara ini, tentu kita kembali kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu dapat dia menafsirkan suatu hal. Makanya kalau suatu hal ada ketidakpahaman dalam menjalankan undang-undang, itu bisa berkirim surat ke Mahkamah Agung minta fatwa. Nah itulah bagaimana sejarahnya keluar fatwa tahun 2015 itu. Situ Bawaslu berkirim surat meminta apa sih yang dimaksud dengan mantan narapidana, apa itu terpidana, kan gitu. Jadi kalau kita melihat dinamika yang ada, harusnya keseragaman dalam pemberlakuan hukum sama di mata hukum. Harusnya jeda waktu 5 tahun itu memang betul-betul dihitung setelah bebas dari penjara. Bebas penjara. Iya, keluar dari penjara atau bebas dari penjara. Nah kita lihat ya, apa terjadi di Bovendigul, Ya. ya kan? Bovendigul Yusak, belum lagi di Lampung Selatan. Ya. Itu dihitung itu sejak keluar penjara gitu. Itu fakta yang ada. Itu juga dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 itu yang menyatakan masa tunggu bagi terpidana itu 5 tahun setelah bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara. Iya. Bukan dulu. Jadi kalau kita berikan penafsiran bebas ke KPU ini rentan disalahgunakan. Oh. Jadi rentan ada kepentingan kalau KPU diberikan hak untuk menafsirkan itu, ya kan? Ini kan bisa ditarik kemana-mana. Nah, oke, silakan KPU sekarang sebutkan di PKP pasal yang jelasnya mana yang menyebutkan itu. Saya dengar tadi, saya masih mau nanya kemarin. Iya. Tadi ada sempat tersentil rentan kepentingan. Iya. Sejauh ini masih mau merahasiakan kepentingan siapa? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Ya. Nanti biar masyarakat juga Masyarakat. ya. Oke. Dari awal pencalonan Oke. itu kan sudah marah dikatakan
media, di masyarakat, bahwa Agus Dur itu tidak bisa mencalon. Itu udah santer di mana-mana. Bahkan ada guru besar mengatakan Agus Dur itu tidak mungkin, kata dia. Dan dalam ini akademik buktinya dia mencalon kan. Ketakutan itu sudah jauh, ya kan? Belum lagi tanggapan masyarakat. Yang paling banyak siapa? Ya kan? Nah, di situ kan ini ada ketakutan-ketakutan yang kita lihat. Kami tidak mau menuduh siapa itu. Nanti biarlah masyarakat yang menilai sendiri, masyarakat yang melihat sendiri yang dialami Pak Agus ini. Beliau ini maju ini memang betul-betul diminta masyarakat. Jadi Pak Boy ini sendiri, seingat saya, beliau di bulan berapa Bapak ke Jakarta waktu itu? Sebelum COVID itu. Sebelum COVID. Beliau ini ke Jakarta menemui Pak Agus Dur minta supaya Pak Agus Dur itu calon gitu. Oh, abang juga minta? Ya, karena desakan dari petani masyarakat banyak kan. Jadi saya memutuskan keberanian saya untuk bicara dengan beliau kan. Sama saya menyampaikan kan, pesan dari masyarakat ini kan. Minta Pak Agus Dur untuk maju kan. Karena waktu itu kan Agus Dur belum menjawab kan. Belum ada jawaban dia maju apa tidak kan. Cuma saya sekedar menyampaikan pesan ini dari masyarakat. Karena masyarakat di pedesaan itu sangat menikmati pembangunan program Pak Agus Dur waktu itu kan. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, petani yang dulu tuh membajak sawahnya berminggu-minggu, sekarang dengan traktor cukup didorong aja, ya selesai sehari. Itu traktor itu kan mulai rusak gini. Nah, harapan dia Pak Agus Dur jadi gubernur, ada program traktor lagi untuk petani. Nah, dan program-program yang berpihak ke petani. Bukan hanya yang traktor, kan banyak program tuh. Bantuan bibit karet, sawit, gitu. Ya. Harapan petani juga dengan Pak Agus Dur ini jadi gubernur bisa, apalagi sudah berjalan paling nanti kan. Ada investor untuk membangun pabrik sawit, pabrik karet. Sebenarnya dulu sudah ada rencananya. Cuma karena Pak Agus ini tersandung kemarin karena keberanian dia. Kasus dia ini kan Pak Zat tidak ada kerugian negara kan? Setahu saya tidak ada. Nah, ya cuma itu kesalahan administrasi ya. Tidak ada serupiah pun kerugian negara. Itu kesalahan administrasi ya. Karena keberanian dia begitu besarnya dia ingin membangun provinsi Bengkulu ini kan. Bagaimana Bengkulu ini cepat maju kan? Kita sudah jauh tertinggal. Kita jadi provinsi Bengkulu pada tahun berapa? 60 berapa lupa saya. Nah ya, nah, kita sangat tertinggal jauh dengan provinsi yang mekar kemarin. Contoh Baba, Kepri, Banten, kalah dengan Gorontalo kita. Sangat jauh kan? Karena memang masih termiskin. ya. Jadi saya juga mau menyampaikan tadi permohonan maaf dari Pak. Jadi beliau tidak bisa lama-lama di Bengkulu, segera meninggalkan Bengkulu untuk ke Jakarta. Oh, langsung balik lagi. Karena beliau saat ini sedang meyakinkan